Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sesepuh TV dimanapun berada, kami jumpa kembali dengan kami Cak Bin bersama Mafid akan mengulas sejarah Mbah Wali Rakidin yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Mbah Gimbal yang ada di Wajak, Malang, Jatim. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Sobat Sesepuh TV dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan mengulas siapa Mbah Wali Rakidin ini yang ada di Wajak, Wajak, Malang, Jatim. Boleh diperkenalkan Pak namanya? Boleh. Nama saya Pak Suwandi. Pak Suwandi asli Baran Wajak. Baran Wajak selaku Dekatnya Petilasan Gimbal. Gitu ya. Ya, apa yang mau ditanyakan silakan. Dengan secara santai-santai saja. Saya bukan juru kunci dan bukan dari keluarga Mbah Gimbal, tapi hanya masyarakat sekampung bisa mengulas tentang apa adanya tentang kehidupan masa Mbah Gimbal masih hidup. Oh begitu ya. Ya silakan. Kalau boleh tahu siapa sih ini Mbah Gimbal itu? Sejarahnya gitu. Mbah Gimbal itu sejarahnya desa Baran Wajak itu enggak tahu siapa Mbah Gimbal itu. Sejak kecil pun itu asal usulnya nggak tahu gitu. Iya. Asal usulnya dari mana itu enggak ada. Kalau ada yang menentukan positif ini dari mana itu yo yang bicara pun Mbah Gimbal datang pun berong lain kok itu. Yang bicara itu yang menentukan. Jadi tidak bisa menunjukkan keakuratannya gitu ya. Tiba-tiba dia datang ya masalah umur tidak ditentukan, belum bisa menentukan, nggak bisa memastikan ya. Jadi sejak kecil dia tidak sekolah, tidak dia hanya berkeliaran. Tapi pengembalannya itu tidak ditebak, akalnya itu orang kampung belum ada yang bisa menebak. Belum akalnya. bisa menjangkau ke sana. Nama aslinya bukan Mbah Gimbal, tapi nama aslinya sejak kecil itu namanya Rakidin. Rakidin. Semua orang kampung dia memanggil namanya Rakidin. Terus kok dikenal dengan Mbah Gimbal itu Mas? Ya, sebagai orang itu laku. Ya. Kalau melaku sama laku itu tidak sama. Kalau melaku jalan-jalan, kalau laku dia kelakuan. Iya, berarti waktu itu menjalani itu sampai rambutnya gimbal gitu. Gimbal, dia menjalani syariat Islam, dia benar-benar kental, dia sampai punya kehebatan, seakan-akan tidak bisa ditebak dengan akalnya manusia biasa-biasa ini. Oh gitu. Iya, orang kampung pun tidak bisa, orang pun pintar pun tidak bisa kok menebak akalnya Mbah Rakidin. Tapi dulu belum dipanggil Mbah Rakidin, hanya Rakidin. Setelah dia habis kelakuan, dia menyatakan namanya Mbah Rakidin dengan julukan Mbah Wali Gimbal. Dan yang menyebut Mbah Wali Gimbal itu dari masyarakat sendiri atau memang kalau di istilahnya di baiat atau apa gitu. Ya. Memang karena karomahnya itu akhirnya masyarakat itu mengakui bahwa itu dia seorang waliullah gitu. Iya, gitu. Gini asalnya. Dia seorang kampung itu menyatakan Mbah Wali Gimbal, dia menyatakan dengan kehebatannya. Karomahnya itu nyata semua, tidak ada yang nyata, tidak ada kata orang ada buktinya pasti ada. Itu kalau tidak ada buktinya tidak disebut dengan wali. Dia menyatakan sama namanya itu Mbah Wali Gimbal. Nah, Gimbal rambutnya itu setelah dia bertapa. Ini hanya saya sekilas sebatas pengetahuan dari karena kita bukan masanya dari situ, kita nggak tahu persisnya gitu ya. Yang dari saya ini hanyalah mbah saya itu, bukan dari saya sendiri bicara sendiri, bukan. Ini hanya
mbah saya di Ngembal itu. Dari mbah-mbah itu ceritanya menurun sampai Pak Wandi. Ya, gitu. gitu. Sampai Ini akhirnya ceritanya. di itu Pak ya, Mbak Ngembal gitu Mbak aslinya jenengan. Loh, saya enggak tahu asal dari Ngembal kok. Sampai ada desa Ngembal itu ada rentetan Sejarahnya. Iya. Itu hanya rentetan gitu sejarahnya. Iya. Sampai di desa Ngembal itu kalau Pak Yai enggak ada desa Ngembal itu. Iya. Sedesa enggak ada. Kalau dalam dunia sekali. perdukunan memang Ngembal itu tempatnya orang berdukun gitu loh. Gitu. Iya. Tapi enggak ada dukun yang istilah aneh-aneh, model-model enggak ada. Semua jujur dia menjalankan tentang syariat keislaman. Gitu. Jadi berarti selama lelaku itu secara nggak langsung siar agama Islam gitu ya. Termasuk syariat agama Islam. Iya. Termasuk. Iya, dia beragama Islam kok Mbak Rakidin. Maksudnya, kalau ya ada yang menyatakan Mbak Rakidin itu Hindu itu salah. Menurut mbak saya lah. Kalau menurut saya ya salah gitu. Kalau menurut mbak saya enggak. Itu adalah benar-benar agama Islam. Dia menjalankan adalah wali. Namanya itu wali kutub. Wali kutub. Ya, wali kutub Mbak Rakidin ini. Sampai datang ke sini sampai siar itu Pak ya. Iya. siar Agama. Ya, gitu. Terus sebelum ada di sini itu ada di mana? Kalau boleh tahu. Kalau sebelum di sini Iya. itu ada di Sebelum. Baran. Baran Wajah. Itu. Itu asalnya pokoknya tahu-tahu itu ada di Baran Wajah itu ya. Iya, sejak kecil pun sudah di Baran Wajah. Dia ikut sini, sana, sana. Di Baran Wajah kawasan orang kaya. Gitu. Ngawulo. Ya, iya. Jadi tidak punya keluarga siapa. Kalau memanggil orang Baran Wajah, semua orang dipanggil anak putu juga anak ponakan. Karena anaknya tidak punya. Tuh. Ya, memang Jadi mbah itu manggilnya gitu. iya, anak putu, anak ponakan, anak putu, anak ponakan. Lek hanya kesurnya dengan uri-uri orang dimanapun sampai di mana-mana itu Mbah Gimbal memang orang wasito. Waskito. Wasito. Ngerti sak durunge nara. Jadi sebelumnya saat dimanapun ada desa, ada orang mengalami kesulitan, itu datang, datang enggak pakai uang. Kalau sekarang datang pakai uang, kalau sekarang salam tempel ya. Gitu. Dia enggak membutuhkan orang kok. Dia butuh sama. Betul memang itu uang ikhlas. itu enggak butuh buat apa saatnya kan Mbah Gimbal butuh, dia enggak ninggali. Itu otomatis yo tegal sawah ya tuh, ternyata Mbah Gimbal enggak punya. Yang dibutuhkan keikhlasan, keimanan. Yang di tempat itu ya dikasih orang Baran Wajah. Iya. Benar syariatnya memang kental, katanya orang yang pandai-pandai itu. Kalau yang kecil-kecil ini apa ini? Hanya sekedar apalah gitu. Terus hubungan sosial dengan masyarakat sendiri itu gimana? Salut, Pak. memang salut. Jadi kecil maupun gitu sampai ya. dewasa orang pun ya memang salut, dia banyak tertolong orang Karena kebaikannya. Ada orang miskin ya bagaimana caranya Dibantu. membantu untuk bisa makan, bisa anaknya bisa sekolah, itu bagaimana caranya Mbah Gimbal ya pasti dia menolong. Memang jiwa penolong gitu. Padahal kalau diakal ya, kalau orang sekarang itu ya, kalau diakal itu kan bukan anaknya kok mikir sampai segitu gitu. Padahal Mbah Gimbal itu tidak punya sawah dan tidak punya tegal. Dia selalu menolong sesama manusia. Tapi bisa membantu. Iya membantu, walaupun ada kesulitan apapun, dia membantu sampai dimanapun sejarahnya. Banyak juga sih daerah sini. Memang begitu bicara gini pasti Pak. Ya, tidak ada yang tidak pasti. Banyak orang yang sabda-sabda itu banyak. Iya. Gitu. Ya, kalau ada yang dibicarakan lagi bisa, bertanya lagi bisa. Kados niki Pak, sejak kapan bangunan ini didirikan atau memang dari dulu seperti ini? Ini sudah direhab 4 kali rehab. Iya. Berarti termasuk bangunan baru. Baru ini sekitar Kurang lebih tahun berapa? kurang lebih Kira-kira 4 tahun. 4 tahun. Yang ini yang baru. Enggak tahu yang bangun ini siapa, dia pasti Cuman, datang ke sini gitu.
langsung membawa materialan, membawa tukang, Orang siapa yang mana-mananya nggak orang tahu. mana-mana tidak tahu. Ini hanya sekedar untuk katanya ya. Iya. Katanya nih orang Panjen, Pak polisi datang ke sini baru membangun ini katanya. Tapi orang pun belum ada yang tahu. Sebenarnya itu siapa, dari mana, habisnya berapa, tukangnya siapa, Nggak yang ada yang mengelola tahu. siapa belum tahu. Hanya orang mengaku-ngaku itu. Cuma wujudnya sudah jadi kayak gini Pak ya. Iya jadi ya sama kerja. Kalau orang dia namanya kerja bakti. kerja bakti Ya, sama kerja bakti. bersama Ya yang mau. Jadi enggak untuk perintah kemana-kemana enggak. sukarela dengan keikhlasan hati nurani. Iya, kalau setiap tahun itu pada bulan Pak Mulut hari Selasa Pon itu diadakan hari ulang tahun 1 kali 1 tahun. Setiap tahun itu rutin, tidak pernah pun dia istilah ngeganggang belum pernah diadakan bersama tahlilan, istighosah, walaupun baca sembarang pun boleh. Iya. Ya memanggil orang-orang kampung. Orang kampung juga nyadari memang sudah menjadi panutan, Iya. sudah menjadi teladan di sini. Terus luar daerah tuh ya banyak yang datang ke sini Pak ya. Waduh, kalau luar daerah Untuk- tidak bisa mengatakan seluruh Jawa. Jawa. Bahkan gitu seluruh Jawa. Orang Bali pun itu sering datang ke sini. Bali, Oh iya iya. Bali itu sering ke sini. Terus tujuan ke sini Tujuannya maksudipun maksud dan tujuan Masuk ke tujuan dia punya tujuan untuk itu tidak bisa dikatakan, Iya, tidak iya. bisa dipertanyakan apa tujuannya. Ya, silaturahmi. silakan itu. Iya, iya. Orang Bali baru-baru ini Ya. orang Jakarta pun banyak. yang pastinya Iya. Mbak Wali Rakitini ini hanyalah wasilah perantara dari yang mana saking Gusti ya, enten Iya. ya. saking dekatnya sama Gusti. Iya, dia dinyatakan wali. Wali itu adalah waliullah. Waliullah. Itu ya. Ya kata orang Jawa santri ini Gusti Allah. Itu. Saking Orang dekat. Jakarta pun sering kok. Iya Pak. Saya tahu sendiri. Dari Mana asalnya Bapak? Saya Jakarta. Lo tahu sini? Iya. Itu banyak. Jakarta, Tangerang itu banyak. Kalau Yang atas datang daerah sini. sini, selatan, utara, wah. mungkin ada bulan-bulan tertentu orang-orang Tertentu, Pak, seperti ini yang penting. sampai kok Biasanya bisa- ya habis Lebaran. Oh habis lebaran. Ya, habis Lebaran. Jadi ya, kalau hari perkataan orang Jawa itu kalau pada hari Jumat Legi itu sini banyak. Kemis Kliwon Ya, Jumat Kamis Legi gitu ya. Jumat Legi 2 hari itu full. Itu dari Banyak yang mana-mana gitu. syukuran, banyak ya terserah dengan keyakinan sendiri-sendiri, dia tidak Iya. maksa. Iya Pak. Betul. Juga ada yang tidak boleh itu bakar dupo, itu tidak boleh, ada yang boleh. Tapi di sini tidak menentukan apapun, siapapun dia kemau, Monggo. silakan monggo. Yang pastinya itu tidak mengajarkan kemusyrikan gitu Pak ya. Ya, Tetap semua kita kan kembali ada kepada aliran, ya. tetap kembali kepada Allah. Allah. Siapa lagi kalau minta kepada Mbak Gimbal tadi pasti tidak bisa karena orangnya sudah mati. Dia minta kepada Allah. Ya kalau orang jauh-jauh itu banyak, saya sendiri. Baru-baru berapa hari ini ada orang Bojonegoro ke sini. Bojonegoro, Pak. Iya, Loh, sampai Bojonegoro juga. ke sini. Cari di mana? Bagaimana? Rumahnya Wak Gimbal, tapi cari rumahnya Wak Gimbal. Kalau rumahnya itu Malah tanya rumahnya. iya ini Surabaya itu yang di sana. Anu sama itu Cak Parto itu. Gimana rumahnya Mbak Gimbal? Kalau rumahnya Mbak Gimbal, petilasan Mbak Gimbal itu ada di Paranwaja. Tapi kalau makomnya itu ada di tempat kuburan umum. Di sebelahnya kuburan umum Ya, ya. itu makam umum. Ada di situ banyak orang. Malam juga banyak, siang juga banyak. Terus soal yang di sini soal yang seperti beda kerawang atau gimana gitu. Ada sesepuh lain. Kalau Bedah Kerawang itu pertama Bedah Kerawang itu Desa Wadak itu adalah Mbak Rijek. Mbak Rijek. Ya, Mbak Rijek itu pertama Bedah Kerawang. Yang kedua itu adalah Mbak Kencong. Itu Yang sebelah sini itu yang di Ya, bawah Mbak pohon Kencong. itu. Ya. Kalau Mbak Rijek itu di mana? Itu di Kampung Tengah. Oh, di Kampung Tengah. Ya, Kampung Tengah. Namanya Mbak Rijek. Mbak Itu Rijek. ya juga orang sakti katanya.
Saya hanya sekilas cerita. Saya umur saya berapa? Masih 50 berlaku Kita saya. tinggal gitu. sejarah gitu Cuma ya. tinggal Makanya, sejarah. makanya Iya. kalau nggak ada yang uri-uri sejarah budaya Jawa siapa Hilang. lagi? Iya. Kan nanti kan habis termakan. Jadi Mbak Ece sama Pak Kenceng itu bersama-sama. Nggih. Itu ya membuka Bersama-sama. desa Wajak itu namanya Malih Desa Wajak yang Wajak. Nggih. Itu namanya kalau orang Jawa di sini ganyangan. Ganyangan itu. Juga ada yang namanya punden, boleh, Nggih, boleh nggih, aja. nggih. Iya boleh. Namanya danyangan juga boleh, punden juga boleh. Jadi Nggih. namanya banyak itu Pak ya. Itu Namanya yang- punden apa ganyangan? Yang pasti itu punden itu katanya orang Jawa punden. Iya. Kalau danyangan juga katanya orang danyangan. Oh, Nah, iya. gitu. yang pastinya itu sesepuh gitu. Ya, Sesepuh pertama membuka desa Ngembal yang Bapak buka Alas. lahan, iya. Ya, Bapak Alas itu namanya gitu. Punden. Kalau orang dulu kan bilangnya sing buka desa. Ya, buka desa, gitu. Ya, So, ya boleh, boleh ada pertanyaan boleh. Lek memang Iya, iya. bacanya itu kalau diceritakan, waduh memang Monggo kali luar biasa. buka. Nggih. Monggo sekitar monggo. Nah, saya sendiri Ini kali sementara buka. tetap kecamatan. Nggih, 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 nggih. Tenang, nggih. Nah. Terus soal Mbah Wali ini dimakamkan di sini ini itu atas permintaan apa wasiat orangnya itu apa memang gimana? Katanya Mbak Kan, itu kan kan waktu itu ada di desa mana itu? Baran Raja. Baran Wajah. Baran Raja ikut Baran Raja. Baran Raja itu pedukuhan. Pedukuhan. Iya pedukuhan Wajak. Ini loh. Nah kebetulan termasuk apa ya? Di sini adalah makam umum desa Wajak. Satu pun desa Wajak semua di sini. Oh, begitu. Iya pemakaman di sini. Terus ya Mbak Gimba ya pasti Dimakamkan di iya, sini. dimakam di sini. Masalah tempatnya nggak tahu, tahu ada di sini. Tidak di tengah-tengah makam umum ya. Ya, kan kalau ada di tengah-tengah umum ya pasti ya makomnya ada di tengah-tengah. Nah, Gimbal itu seorang terhormat dalam kampung Baran Wajak itu terhormat. Walaupun di Wajak pun semua terhormat. Bagi seorang syariat Islam ya. Ya orang Wajak yang banyak orang Islam, tapi kampungnya selain orang ahli sunnah ya enggak bisa dan tidak mau. Ya, banyak juga orang yang menentukan ini dari Mataram, ini dari Ponorogo, ini dari Blitar juga ada. Tulungagung itu banyak yang mengatakan loh. Mengapa Mbak Gimbal kok banyak tahu orang, semua orang tahu, tapi yang bicara itu hanya sejarah. Padahal sejarahnya itu tidak tahu asal usulnya dari mana itu belum. Hanya sekilas perkiraan. Kalau yang menentukan aslinya itu Kemprus. Bukan orang Wajak, Kemprus juga itu namanya. Iya. Gitu, Terima iya. kasih Pak Wandi semua penjelasannya untuk kami, semoga bermanfaat bagi kami juga para pemirsa Sesepuh TV dimanapun berada. Ya, terima kasih. Sembahnuwun. Demikian tadi ulasan yang disampaikan oleh Bapak Wandi, masyarakat Desa Wajak, Malang, Jatim. Apabila ada kesalahan, kekhilapan, tutur kata kami bersama narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai generasi muda, kita tetap harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan kita sebangsa setanah air. Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.